Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama si Mas Kum dalam sekilas infomo. Ya, edisi pengajian akad pagi bersama Majelis Tablik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Blora pada akad ketiga bulan Januari 2026. Adapun sebagai narasumber kali ini adalah beliau Ustadz Dr. Andes Haji Puji Suharjo MPD MM dalam satu topik yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Saudara pemirsa, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapat kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran? Ya, ketika kita mendapat kisah-kisah masa lalu, maka ini menjadi salah satu faktor untuk memperkuat keimanan dan keislaman. Ya, peristiwa saat ini yang terjadi itu sifatnya mengulang dan mengulang dari peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ya, segala peristiwa yang terjadi baik pada diri kita, masyarakat, dan bangsa, semua itu tidak akan sia-sia. Di balik itu pasti ada manfaatnya atau ada hikmahnya. Maka kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu diabadikan dalam sebuah surat dalam Al-Quran. Kisah artinya adalah mengikuti jejak. Ya, misalnya kisah Isra Mi'raj. Kita dianjurkan untuk mengikuti jejak Rasulullah, yaitu perintah mengerjakan sholat 5 waktu. Juga kisah berarti berita-berita yang diikuti dari Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 62, di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Yang artinya, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saudara pemirsa, bahwa Allah menjelaskan kisah-kisah dalam Al-Quran itu benar, maka kita jangan mendustakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya, seperti kisah Mi'raj. Nah, ini memang sulit dicerna bagi orang-orang yang tidak beriman. Sebagai orang yang mendewakan akal, ini akan menghambat keimanan, padahal ini hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang orientalis atau orang yang mempelajari Islam bukan untuk mengimani, akan tetapi untuk menyerang Islam. Ya, namun kalau kita telusuri, Islam itu sesuai dengan akal. Ya, dalam Al-Quran untuk menjelaskan qasas atau kisah, yaitu sungguh sangat benar adalah pada kisah-kisah mereka, kisah dalam Al-Quran yaitu para nabi dan rasul, itu adalah pelajaran atau ibrah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai akal, maka bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kisah-kisah pada masa lalu. Saudara pemirsa, adapun jenis atau macam-macam kisah dalam Al-Quran yaitu pertama, kisah para nabi yang berisi seruan-seruan mereka untuk bertauhid. Seruan bertauhid ini banyak yang menselisihinya. Ajaran tauhid yaitu beribadah hanya kepada Allah dan berdoa hanya kepada Allah.
Nah, di zaman modern ini banyak orang-orang yang menselisihi ajaran-ajaran tauhid. Jadi ini mengulang kisah pada zaman dulu. Yang kedua adalah kisah-kisah umat yang menyelisihi Al-Quran kemudian mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang terjadi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa untuk menguji umat Muhammad sejauh mana komitmen mereka terhadap Allah. Ujian umat Muhammad ini memang sangat berat. Ya, seperti ada pemboikotan perdagangan dan lain-lain. Dan puncak daripada ujian itu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan inilah ujian yang paling berat. Maka kita harus mengambil faidah tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Faidah-faidah yang dapat diambil yaitu untuk menjelaskan azas-azas dakwah. Dan yang ketiga adalah kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW sebagai Nabi Al-Mursalin. Peristiwa-peristiwa itu apa? Peristiwa-peristiwa itu yang menguji umat Muhammad ini dalam rangka sejauh mana komitmen mereka di dalam beragama. Itu. Apa peristiwanya? Nah, ujian umat Muhammad itu sangat berat, sangat berat. Yaitu banyak sekali pernah Rasulullah itu namanya diboikot ekonomi. Karena belum punya kekuasaan apa-apa, belum punya kekuatan itu, semua pedagang tidak boleh menjual kepada umat Islam Mekah. Sehingga umat Islam pada saat itu kelaparan beberapa hari, termasuk Rasulullah. Maka kerabat yang belum beriman waktu itu karena keterabatan itu kemudian peristiwa itu bisa ditolerir. Artinya kemudian peristiwa itu dilepas, tidak diboikot lagi. Kemudian banyak sekali sahabat-sahabat yang mendapatkan suatu hinaan, cemoohan. Bahkan ada yang senang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian membacakan Al-Quran kepada orang lain yang tidak percaya Islam. Maka kemudian diantemi, dibuli sampai berdarah-darah. Jadi umat Islam diuji. Puncak ujian itu adalah hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan akidah. Menyelamatkan akidah. Maka kemudian banyak sahabat yang hanya membawa pakaian yang menempel pada tubuhnya di perjalanan dari Mekah ke Madinah. Itu ujian yang paling berat. Orang duit, kalau baju yang menempel pada tubuhnya, kemudian berangkat ke Madinah. Yang jaraknya ratusan kilometer. Tapi sampai di Mekah, di Madinah, maka sahabat-sahabat muhajirin disambut oleh sahabat Ansor, maka tertolonglah sahabat-sahabat di Mekah. Itu ujian yang paling.
Azas dakwah. Ya dia di dalam kitab dakwah dengan Muhammadiyah. Suatu peristiwa yang terjadi itu wajar. Sejak zaman dulu Nabi juga terjadi peristiwa seperti Pak Edi, Ketua PKP Eropa, kayak orang wajar itu juga lagi. Kalau sudah disesali, dan mau umat juga paham. Itu kita mengalami orang wajah itu diamali bamusi, di sampingnya dari umpai lalu untuk Tak lamun. sekolah maupun dalam keadaan sempit. Wajah itu diamali bamusi dan berjihadlah dengan amal bodoh, antus dan apapun dirimu. Dari kemudian ketika itu, khairulakum lebih baik bagimu. Itu tak jika terhadap tanda sak dunia lagi empat. Karena pokoknya berbeda usaha, ya berbeda dan semua tercatat secara organisatoris, administratif, tertib. Maka itu aja belum lengkap. Baru tanah, kemudian belum gedung, belum mobil, belum lain-lain, belum rencana secara tinggi. Itu diperkirakan kekayaan manusia itu 400 triliun. Setelah itu Rasulullah sudah paham betapa beratnya ujian para nabi terdahulu. Maka kemudian dengan itu mereka menjadi kuat tanpa takut beberapa ujian. Kemudian untuk membenarkan nabi-nabi terdahulu mengingat dengan kembali memulai mereka dan mengabadikan jejak-jejaknya. Ketika itu kalau mendengar peristiwa nabi terdahulu, kita itu alhamdulillah ini terjadinya. Kemudian untuk menampakkan kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. kemudian mengalahkan atau mengkater statement ahli kitab itu yang dimaksud adalah yang lebih dengan Nasrani. Kemudian tidak dari ahli kitab saja ada tentang kebenaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Ini adalah suatu jenis sastra atau pengetahuan yang enak didengar. Jadi kalau ngaji, kemudian atau ceramah yang lain, kalau dicampur dengan peristiwa-peristiwa Al-Quran, tapi orang dikebut juga. Karena banyak kan umat Islam yang dikebut dan ceritanya itu tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi menurut dipercaya, ada satu kelompok itu yang isinya pondok, yang mengagungkan yang mereka itu apa itu? Ikrar menghadap Allah itu 1 hari 60 malam. Itu ada yang disitu. Jadi seolah-olah Rasulullah dan Nabi itu kalah dengan nenek moyang mereka. Kemudian ada lagi Rasulullah itu kalau akan memberikan suatu peristiwa kepada umatnya itu harus izin wali hukum. Banyak sekali itu peristiwa pendoposan di dalam ajaran Islam itu ada. Mereka mengaku Islam, tapi peristiwa-peristiwa yang diceritakan itu di luar nalar, di luar peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu aneh, karena memang kedua tidak maka kalau Muhammadiyah
kuliah itu kita ngaji memahami Islam itu dengan akal. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kisah-kisah Al-Quran. Maka kisah-kisah ini banyak sekali yang harus kita pahami sehingga kita nanti akan makin kuat iman kita, akan makin komitmen di dalam menjalankan syariat ini. Yang penting sebagai penutup tetap diingat ibu dan bapak-bapak sabda Rasulullah sampai taruh itu amro ini satu utama satu lantas kita Allah dan Rasulullah. Ingat, ingat tentang nasihat atau wasiat Rasulullah. Akan tinggalkan dua perkara yang kalian tetap berpegang teguh kepada dua perkara itu, kalian akan selamat selamanya. Maka di dalam kehidupan ini kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mendengar statement kiai yang bukan Al-Quran dan Sunnah, itu namanya Israfiliyah. Tidak perlu kita pakai, tapi ya mau tangga, itu pun. Dan kiai, tapi kita tidak pakai. Kemudian kita sampaikan, mudah-mudahan menjadikan semangat kita untuk berislam, apalagi Muhammadiyah, karena Allah menuntut kepada kita itu imam sekolah. Berjuang itu yo bodoh yo awak, yo bodoh yo awak. Tidak ada ruginya, selalu beruntung. Walaupun kita kehilangan bodoh, kehilangan awak. Nah, ketika dia jalan-jalan gerak waktu itu dekatnya meninggal dunia, kasusnya dekat meninggal dunia. Dokter menyatakan supaya istirahat tidak kemana-mana, tapi dia jalan-jalan tidak mau mendengarkan nasihat dokter. Bahkan mereka tetap ke Banyuwangi, tetap ke kota-kota lain sampai ajal menjemput. Ya tadi itu mati yang raja rumah sakit, kalau mati dakwah di beberapa tempat yang menurut dengan penyakit.